Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Junita Amalia dalam mata kuliah Matematika Diskrit. Yang mana sebelumnya kita sudah membahas logika matematika. Sekarang kita akan melanjutkan pengantar dari Matematika Diskrit yang kedua, yaitu tentang himpunan. Saya yakin di sini teman-teman sudah pernah ya belajar tentang himpunan, mungkin waktu SMP. Nah, sekarang dalam matematika diskrit ini, himpunan ini nanti akan kita gunakan sebagai dasar dalam mempelajari counting. Lalu di mata kuliah lain seperti programming, himpunan ini juga akan dipakai. Lalu dalam bidang matematika lain akan menggunakan himpunan ini sebagai pembuktian dari aksioma-aksioma untuk membentuk sebuah teorema atau teori. Oke, kita kenalan dulu dengan yang namanya himpunan ini. Himpunan itu adalah kumpulan dari objek yang tidak terurut. Jadi kata kunci dari himpunan di sini adalah kumpulan dari objek yang tidak terurut. Apa contoh dari himpunan? Contoh sederhana yang sering kita jumpai misalnya adalah dalam sebuah kelas ada kumpulan siswa atau mahasiswa, maka itu adalah himpunan. Kemudian kursi-kursi di ruangan itu juga sebuah himpunan. Kenapa disebut himpunan? Karena kursi-kursi tersebut adalah sebuah objek yang terkumpul dan juga tidak terurut. Maka bisa disimpulkan itu adalah sebuah himpunan. Kemudian objek dari himpunan itu biasa dikenal sebagai elemen atau anggota dari himpunan disebut sebagai elemen. Jadi ada istilah kedua dalam himpunan yaitu elemen, yang mana elemen itu adalah anggota dari himpunan. Kemudian notasi dari elemen itu adalah seperti E ini. Jadi di sini A elemen A besar, artinya A kecil ini adalah anggota himpunan dari himpunan A. Jadi himpunan itu biasa dituliskan dengan huruf besar seperti ini. Bagaimana jika A itu bukan anggota atau bukan elemen dari himpunan A, maka dituliskan seperti E yang dicoret seperti ini. Jadi A itu bukan anggota dari himpunan A, maka dituliskan sebagai A not elemen dari himpunan A seperti ini. Kemudian di sini ada cara untuk menuliskan sebuah himpunan. Jadi di sini ada S sama dengan kurung kurawal, buka kurung kurawal A, B, C sampai D. Tutup kurung kurawal lagi. Jadi ini adalah cara kita untuk menuliskan sebuah himpunan. Jadi himpunan itu dituliskan dengan huruf besar, yang mana elemen dari himpunan itu ditulis dengan huruf kecil, dan dalam menuliskan anggota atau elemen dari himpunan itu harus diawali dengan kurung kurawal dan diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Nah, di sini penting bahwa tadi kita sudah sepakat himpunan itu tidak memperhatikan urutan. Jadi di sini himpunan S sama dengan A, B, C, D itu akan sama saja dengan S sama dengan B, C, A, D. Jadi tidak memperhatikan urutan. Itulah ciri khas dari sebuah himpunan. Nah, di sini ada himpunan S yang terdiri A, B, C, D, kemudian sama dengan A, B, C, B, C, D. Nah, artinya himpunan ini sama. Kenapa sama? Karena dalam himpunan, walaupun dia ditulis sekali atau dua kali, maka himpunannya tidak berubah. Ya, jadi di sini himpunan yang seperti ini, sebelah kanan ini akan sama dengan himpunan yang di sebelah kiri, gitu ya. Jadi ini disebut sebagai himpunan yang sama. Karena objek yang sama walaupun ditulis beberapa kali tetap dianggap sama. Kemudian jika kita ingin menuliskan himpunan yang sangat panjang tetapi dia sudah terurut seperti himpunan dari sebuah alfabet, otomatis itu adalah A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Nah, untuk menyatakan sampai di situ kita cukup menuliskan titik 3 saja. Ini ada 6 ya, sebenarnya cukup titik 3 saja. Jadi kita bisa menuliskan himpunan itu sebagai S sama dengan buka kurung kurawal A, B, C, D, lalu titik 3 kali, lalu Z. Artinya itu adalah sampai Z. Kemudian di sini ada himpunan huruf vokal dalam bahasa Inggris. Maka bisa kita tuliskan sebagai V sama dengan buka kurung kurawal A, E, I, U, E, U. Nah, kemudian di sini ada himpunan bilangan ganjil positif yang kurang dari 10. Maka isinya adalah 1, 2, 3, 5,
7, dan 9. Karena di sini less than ya, berarti kurang dari 10. Kemudian di sini himpunan semua bilangan bulat yang kurang dari 100. Otomatis isinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 99 ya. Nah, kata sampai tadi bisa kita ganti menjadi titik 3 saja. Jadi di sini cukup teman-teman tuliskan titik 3 saja ini walaupun berlebih ya. Kemudian di sini menuliskan bilangan bulat yang kurang dari 0. Artinya itu adalah bilangan bulat negatif ya. Nah, bilangan bulat negatif itu kan infinite atau tidak terbatas, sehingga bisa kita tuliskan sebagai titik dulu, mulai dari titik 3 tadi, lalu dituliskan bilangan bulatnya, yaitu min 3, min 2, 1 ya, karena less than, berarti kurang dari 0. Ini cara menuliskan himpunan. Oke, kita lanjut. Di sini ada beberapa himpunan yang penting dalam matematika. Biasanya dituliskan seperti ini, yang mana n itu artinya adalah natural number atau bilangan asli, maka anggota himpunannya atau elemennya adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian Z itu adalah integer atau bilangan bulat, sehingga di sini mulai dari bilangan bulat negatif sampai bilangan bulat positif. Kemudian di sini Z positif artinya adalah bilangan bulat yang positif saja. Kemudian di sini ada R itu adalah himpunan bilangan real. Kemudian di sini R positif itu adalah himpunan semua bilangan real yang positif. Kemudian C itu adalah himpunan bilangan kompleks, dan Q itu adalah bilangan rasional. Nah, teman-teman masih ingat ya, bilangan rasional itu yang berbentuk pecahan atau A per B, atau dilambangkan sebagai P per Q gitu ya. Itu adalah bilangan rasional. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana cara menuliskan notasi dalam himpunan? Nah, untuk menuliskan notasi dalam himpunan, kita juga bisa menuliskan notasi ya, tidak harus selalu menuliskan langsung elemennya. Nah, di sini contohnya X, di mana X itu sendiri adalah bilangan positif yang kurang dari 100. Nah, ini juga kita bisa menuliskan notasi dari himpunan seperti ini. Kemudian di sini O sama dengan X, di mana X itu adalah bilangan bilangan ganjil yang kurang dari 10. Atau bisa juga dituliskan seperti ini, O sama dengan X elemen Z positif. Z positif tadi adalah bilangan bulat yang positif, yang mana X-nya itu yang diambil adalah dia bilangan ganjil dan kurang dari 10. Jadi ini juga bisa digunakan untuk menuliskan notasi dari himpunan. Kemudian selain seperti ini, notasi himpunan itu juga kita bisa menggunakan predikat, yang mana predikat itu sudah kita bahas ya waktu belajar tentang logika matematika. Jadi himpunan itu bisa dituliskan seperti ini, S sama dengan X, di mana X itu adalah PX. PX itu kemarin adalah predikat, bisa kita ganti dengan predikat yang ada. Misalnya di sini diganti dengan prime X, yaitu bilangan prima ya. Kemudian di sini ada contoh dari menuliskan positif rational number. Nah, seperti saya bilang tadi, rational number itu adalah berbentuk pecahan. Di sini berarti bilangan rasional yang positif itu adalah X elemen dari bilangan real, di mana X itu berbentuk P per Q untuk setiap positif integer P dan Q. Nah, ini disebut sebagai bilangan rasional positif. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini ada jenis-jenis dari interval notasi. Jadi interval notasi itu ada dua sebenarnya secara garis besar. Ada yang close interval, ada yang open interval. Nah, kalau close interval itu biasanya dilambangkan dengan kurung siku seperti ini, sementara open interval dilambangkan dengan kurung biasa seperti ini ya. Jadi kita coba lihat satu persatu. Di sini ada close interval dari A, B. Itu artinya adalah X itu berada di antara X besar sama dari A, kecil sama dari B. Maka ditulis sebagai seperti ini. Nah, bagaimana kalau misalnya B itu tidak pakai tanda sama dengan seperti ini, maka itu adalah open interval. Berarti kalau X-nya seperti ini, X besar sama dari A, kecil dari B, maka dilambangkan seperti buka kurung siku A, B, lalu ini kurung biasa. Begitu juga dengan yang ini kurung biasa ya, artinya ini berarti open interval, berarti di sini tidak perlu tanda sama.
Begitu juga dengan yang A, B yang di bawah ini. Sehingga karena di sini open interval, maka tidak perlu tanda sama dengan untuk keduanya, baik untuk X besar dari A maupun X kecil dari B. Ini adalah notasi dari interval. Nah, sekarang kita kenalan lagi dengan himpunan semesta ya, atau set universal dan empty set atau himpunan kosong. Nah, dalam buku bahasa Indonesia biasa dilambangkan sebagai S ya karena semesta, kemudian di buku bahasa Inggris biasanya dilambangkan dengan U. Nah, untuk lambang itu tidak masalah. Jadi untuk himpunan semesta tadi biasanya bisa dia berbentuk implisit ataupun eksplisit untuk menentukannya, itu tergantung dari kontennya. Misalkan di sini ada sebuah diagram Venn ya, adalah alfabet, maka U-nya di sini adalah semua huruf yang ada dari A sampai Z, maka itu adalah universal set-nya. Nah, kemudian ada contoh dari empty set. Empty set itu artinya adalah himpunan yang tidak memiliki anggota, berarti benar-benar kosong. Nah, simbol dari himpunan kosong itu seperti ini, bisa seperti 0 yang dicoret, atau bisa juga kita dengan menuliskannya kurung kurawalnya saja, tanpa diberi isi apapun. Termasuk titik pun tidak boleh diisi ya. Jadi di sini himpunan kosong dilambangkan dengan 0 yang dicoret, atau himpunan bilangan kurung kurawal saja, tidak diisi dengan apapun. Termasuk 0 pun tidak boleh diisi, karena kalau kita isi kurung kurawal ini dengan 0, artinya himpunan tersebut punya anggota atau elemen, yaitu 0 itu sendiri. Ya. Oke, kita lanjut. Kemudian ada beberapa hal yang harus teman-teman ingat, bahwa di dalam himpunan bisa terdapat sebuah himpunan dari anggota. Ya. Jadi di sini himpunan ya, di sini himpunan, di dalam himpunan itu sendiri ada lagi himpunan dari anggota. Jadi di sini 1, 2, 3 ini adalah himpunan, kemudian A, kemudian BC ini adalah juga himpunan. Artinya dalam sebuah himpunan bisa terdapat juga himpunan. Kemudian di sini himpunan N, Z, Q, R, di mana N itu adalah himpunan bilangan natural atau bilangan asli. Kemudian Z itu adalah himpunan bilangan bulat. Kemudian Q itu adalah bilangan dan R itu adalah bilangan rasional. Ya. Kemudian di sini empty set itu akan berbeda ya, seperti saya bilang tadi. Di sini kalau 0 yang dicoret itu adalah himpunan bilang bulat, itu tidak sama kalau kita gabungkan seperti ini. Kalau kita gabungkan seperti ini, artinya himpunan itu punya anggota, yaitu anggotanya himpunan kosong. Jadi ini bukan himpunan kosong. Jadi kalau ditulisnya kita bisa milih saja 0 yang dicoret saja atau kurung kurawal saja. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian di sini ada set equality ya. Artinya dua buah himpunan dikatakan sama jika dan hanya jika mereka punya anggota yang sama. Nah, jadi teman-teman perlu ingat kapan sebuah himpunan bisa dikatakan sama. Jadi, sebuah himpunan bisa dikatakan sama jika kedua himpunan memiliki anggota yang persis sama. Anggotanya ya yang persis sama, bukan jumlah anggotanya. Sehingga di sini dituliskan sebagai untuk setiap X, di mana X elemen dari A, jika X elemen dari A, maka X juga elemen dari B. Di sini ada B implication ya. Maka bisa kita tuliskan sebagai A sama dengan B jika A dan B itu sama. Contohnya di sini ada himpunan 135, itu akan sama dengan himpunan 351. Juga akan sama dengan himpunan 153 ya. Nah, juga akan sama dengan himpunan 1555331, itu akan sama dengan himpunan 123. Jadi yang perlu teman-teman lihat di sini adalah elemennya. Jika elemennya persis sama, maka kedua himpunan tersebut bisa disebut equal atau sama. Oke, kita lanjut. Kemudian ada istilah berikutnya dalam himpunan, yaitu subset. Nah, subset itu apa? Subset itu adalah jika sebuah himpunan A subset B, maka jika dan hanya jika setiap himpunan di A adalah anggota himpunan di B. Jadi syarat dari sebuah subset, dia elemen di A juga elemen di B. Maka kedua himpunan tersebut disebut sebagai subset. Yang mana subset itu dilambangkan seperti ini ya.
Jadi teman-teman perlu ingat lambang dari subset seperti ini. Ya. Oke, berarti lambang dari subset itu seperti ini. Ini perlu diingat. Jadi di sini A, ini dibaca sebagai A, subset B, itu untuk menyatakan bahwa A itu elemen dari A, itu persis sama dengan elemen di B. Ya. Jadi di sini A subset B, jika dan hanya jika untuk setiap X elemen A, maka X elemen B itu adalah benar. Nah, di sini ada karena A elemen dari himpunan kosong selalu salah, ya. Jadi A elemen himpunan kosong selalu salah, maka himpunan kosong adalah subset dari semesta atau S untuk setiap subset S. Kemudian di sini jika A elemen S, maka A elemen S sehingga di sini S itu adalah subset dari S itu sendiri. Karena tadi kita tahu bahwa jika A elemen B, maka X elemen B, maka itu disebut sebagai subset. Sehingga di sini A elemen S, jika A elemen S, maka A elemen S, maka di sini adalah S subset S. Oke, di sini ada himpunan yang subset dan bukan subset. Jadi kalau A subset B dituliskan seperti ini ya, ditandakan dengan tanda seperti ini. Sorry. Kemudian kalau A dan B itu bukan subset atau A bukan subset B, maka dilambangkan seperti ini. Ya. Jadi kalau X itu adalah anggota A dan X itu anggota B, maka disebut sebagai A subset B. Tetapi jika A itu jika X itu elemen dari A, tetapi X itu bukan elemen dari B, sehingga tidak bisa disebut subset. Maka di sini sebagai A not subset B. Jadi A itu bukan subset B. Jadi syaratnya di sini tidak terpenuhi ya, karena di sini X bukan elemen dari B. Nah, sekarang kita lihat ke equality tadi. Nah, untuk menuliskan equality ada 3 cara seperti ini. Yang pertama, kalau kita menggunakan dua buah himpunan yang sama tadi, maka kita bisa menuliskan sebagai A sama dengan B, jika dan hanya jika setiap X, di mana X itu adalah elemen A, dan X itu juga elemen B. Kemudian jika kita menggunakan logika yang sudah kita bahas di bab sebelumnya, maka bisa dituliskan seperti ini. Untuk setiap X, di mana X elemen A, jika X elemen A, maka X elemen B. Dan jika X elemen B, maka X elemen A. Ini adalah lambang dari untuk menuliskan ekuivalen dengan logika. Kemudian untuk menuliskan ekuivalen menggunakan subset, maka bisa dituliskan sebagai A subset dari B dan B adalah subset dari A. Apa syarat subset tadi? Syaratnya jika X elemen dari A, maka X elemen dari B, maka A bisa disebut dengan subset B. Kemudian ada istilah berikutnya yaitu proper subset. Nah, teman-teman harus hati-hati di sini karena subset dan proper subset itu berbeda. Apa itu proper subset? Jika A subset dari B, tetapi A tidak sama dengan B, maka kita katakan bahwa A itu adalah proper subset dari B, yang mana dilambangkan seperti ini. Jadi ini artinya adalah A proper subset dari B, ya, karena di sini A itu tidak sama dengan B. Nah, untuk penulisannya, jika A proper subset dari B, maka untuk setiap X elemen A, maka X elemen B, dan ada X elemen B, dan X bukan elemen A. Nah, untuk mudahnya membayangkan proper subset, coba teman-teman amati diagram Venn berikut ini. Di sini ada universal ya, universal set. Kemudian dalam universal set itu ada set A, himpunan A, dan himpunan B. Nah, himpunan A itu berada di dalam B. Ya, jadi sehingga A itu tidak sama dengan B. Maka ini disebut sebagai A proper subset B. Ya, jadi A itu tidak sama dengan B. Kalau dia persis sama, maka tadi disebut sebagai subset. Tapi kalau seperti ini, A itu berada di dalam B, maka A disebut sebagai proper subset dari B. Oke, kita lanjut ke set cardinality. Nah, di sini
cardinality itu bisa dia finite, bisa infinite ya. Maksudnya kalau finite itu terbatas, kalau infinite itu tidak terbatas. Nah, untuk mudahnya kita lihat ke definisi dari cardinality dari sebuah himpunan itu dilambangkan dengan tanda mutlak seperti ini. Misalkan di sini adalah himpunan A, maka mutlak A itu artinya adalah cardinality dari A. Jadi apa itu cardinality? Adalah jumlah anggota dari elemen si A ini. Contohnya di sini ada tanda mutlak himpunan kosong, berarti cardinality-nya adalah 0. Kemudian di sini misalkan S itu adalah alfabet dalam bahasa Inggris, maka S itu cardinality-nya ada 26 karena anggota dari huruf alfabet itu ada 26. Kemudian di sini ada himpunan 1, 2, 3, maka cardinality-nya adalah 3. Kemudian di sini himpunan kosong, berarti anggotanya ada 1 ya, yaitu himpunan kosong, maka cardinality-nya 1. Kemudian apa contoh dari cardinality yang infinite atau tidak terbatas? Contohnya adalah himpunan bilangan bulat, maka tidak terbatas ya, dari min tak hingga sampai tak hingga. Jadi cardinality itu adalah anggota dari himpunan, jumlah anggota dari himpunan. Kemudian ada istilah berikutnya yaitu power set. Nah, power set itu dilambangkan seperti P cantik ini ya. Jadi kalau sebuah himpunan semua subset dari himpunan A, maka itu disebut sebagai power set. Jadi kata kuncinya di sini adalah semua subset dari himpunan A. Misalkan di sini himpunan A kita adalah A, B, maka power setnya bisa dia himpunan kosong, bisa A saja, bisa B saja, dan bisa AB. Nah, bagaimana untuk menentukan banyaknya power set? Nah, ada rumus untuk menentukan banyaknya power set, yaitu 2 pangkat N. Jika misalnya di sini himpunan A anggotanya ada 2, maka N-nya adalah 2. 2 pangkat 2 adalah 4, sehingga power set dari A itu ada 4 buah, yaitu himpunan kosong, A, B, dan AB. Nah, ini yang disebut sebagai power set. Oke, kita lanjut. Kemudian ada istilah tuple. Di sini order tuple seperti A1, A2, A3, sampai AN. Ini disebut sebagai kumpulan dari pasangan, mulai dari A1 itu sebagai elemen yang pertama, A2 elemen yang ketiga, sampai AN, yaitu elemen yang ke-N. Nah, di sini ada jika dua tuple itu ekuivalen, jadi syaratnya dua tuple ekuivalen atau sama, equal, jika dan hanya jika dia memiliki koresponden elemen yang sama. Kemudian dua tuple disebut sebagai order pair. Jadi kalau dituliskan seperti ini disebut sebagai order pair, yaitu A, B dan C, D itu sama jika dan hanya jika A itu sama dengan C dan B itu sama dengan D. Kemudian ada Cartesian product. Nah, Cartesian product dari dua buah himpunan, misalnya A dan B, dapat dituliskan seperti ini ya. Seperti A kali B, tetapi bukan dikalikan sebenarnya yang di sini ya. Nah, ini disebut sebagai Cartesian product. Nah, untuk Cartesian product itu sendiri rumusnya seperti ini, A kali B ya, dilambangkan dengan tanda multiple seperti ini. Himpunan dari A, B dengan syarat A itu elemen dari himpunan A dan B itu elemen dari himpunan B. Nah, keduanya itu digabungkan karena di sini dan ya, maka itulah Cartesian product. Nah, contohnya di sini ada A, B, himpunan A terdiri A dan B, kemudian himpunan B terdiri 1, 2, 3, maka Cartesian produknya adalah ya A1, A2, A3, lalu B1, B2, B3. Ini adalah Cartesian product. Ini Cartesian product yang diperumum untuk tuple tadi ya. Kalau misalnya ada A1, A2 sampai AN, maka untuk Cartesian produknya adalah A1, A2 sampai AN tadi dengan syarat AI elemen dari himpunan A. Mulai dari 1 sampai N I-nya ya. Contohnya di sini ada Cartesian product dari A, B, C, di mana A itu adalah 0, B-nya adalah 1 dan 2, dan C-nya itu adalah 0
0,1. Sehingga hasil dari Cartesian produknya seperti ini. Nanti coba teman-teman tuliskan ya, coba teman-teman buktikan bahwa memang benar Cartesian produk, hasil dari Cartesian produk ini adalah himpunan ini. Nah, silahkan teman-teman coba buktikan. Oke, kita lanjut. Kemudian ada truth set quantifier, yang mana di sini diberikan predikat itu adalah P, kemudian domain itu adalah D. Untuk mendefinisikan bahwa P itu benar elemen dari D, maka bisa kita tuliskan seperti ini, X elemen dari D, jadi D itu domain, di mana di sini ada PX, yaitu predicate yang seperti yang kita bahas ya. Contohnya di sini, the truth set of PX where the domain is integer, jadi di sini ada sebuah predikat PX, yang mana domain dari PX itu adalah sebuah bilangan bulat ya, integer, maka di sini didefinisikan bahwa PX itu adalah mutlak X mutlak X sama dengan 1. Sehingga apa himpunannya mutlak X sama dengan 1? Berarti X bisa dia bernilai min 1 atau X bernilai 1. Sehingga di sini adalah himpunannya min 1 dan 1. Kemudian kita lanjutkan dengan operasi-operasi pada himpunan. Di sini ada operasi yang akan kita bahas, ada union atau gabungan, intersection atau irisan, kemudian complementation atau komplement, dan different. Kemudian kita akan kenalan lebih lanjut dengan kardinalita tadi. Kemudian ada identitas dari himpunan, lalu pembuktian dari identitas tadi bisa menggunakan nanti tabel kebenaran yang mirip dengan yang sudah kita bahas di logika. Oke, kita lihat satu persatu. Yang di sini adalah union atau gabungan. Saya rasa teman-teman sudah paham ya yang disebut dengan gabungan. Otomatis kalau digabungkan kita dapat menuliskannya seperti ini, X di mana X elemen dari A atau X elemen dari B. Maka ini disebut sebagai gabungan. Contoh di sini ada himpunan 1, 2, 3 dan digabung dengan himpunan 3, 4, 5, maka hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Atau dalam diagram Venn misalnya ini A, ini adalah B, maka gabungannya adalah keduanya, sehingga ini diarsir penuh A dan B. Kemudian di sini ada intersection atau irisan. Irisan itu berarti dilambangkan dengan dan ya. Jadi di sini X, di mana X elemen dari A dan X elemen dari B. Maka itu adalah intersection. Contohnya di sini, himpunan 1, 2, 3, kemudian di intersection atau irisan dengan 3, 4, 5, maka yang sama anggotanya adalah 3 ya. Sehingga hasilnya adalah 3 saja. Nah, intersection itu kalau digambarkan dalam diagram Venn seperti ini ada himpunan A, kemudian di sini ada himpunan B. Nah, anggota yang sama dari anggota himpunan A dan B itu ya adalah intersection. Jadi yang warna gelap ini itu adalah hasil dari intersection, yang mana dari soal ini adalah 3 ya. Nah, bagaimana dengan ini? Himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 4, 5, 6. Bagaimana dengan intersection-nya? Otomatis intersection-nya tidak ada ya. Kalau intersection-nya tidak ada seperti ini, kira-kira bagaimana gambar diagram Venn-nya? Otomatis dia akan berpisah atau tidak ada yang saling beririsan. Sehingga di sini anggaplah A, ini B, maka ini adalah 1, 2, 3, kemudian ini 4, 5, 6 ya. Jadi tidak ada yang beririsan. Oke, kita lanjut dengan komplement. Nah, komplement itu dilambangkan dengan A yang ada garis di atasnya, atau juga ada di beberapa buku menggunakan tanda kutip 1 seperti ini ya. Ini adalah lambang dari komplement. Jadi komplement itu misalkan komplement dari A itu artinya adalah U dikurang A, atau gambaran sederhananya seperti ini ya. Ini adalah semesta pembicaraan kita. Kemudian kita punya himpunan A seperti ini, maka komplement dari A adalah semua yang di luar A itu selama dia masih dalam batasan universal tadi. Sehingga di sini disebut sebagai A itu adalah himpunan yang universal dikurang dengan A. Jadi A komplement itu adalah universal dikurang dengan A. Atau bisa juga disebut sebagai X elemen dari U, di mana X bukan elemen dari A. Maka itu adalah contoh dari komplement.
Misalkan di sini U adalah positif integer yang kurang dari 100, berarti komplemennya adalah positif integer yang besar dari 100 ya. Jadi ini harusnya 100. Oke, karena dia di sini less than 100, maka harusnya di sini 100, besar dari 100 komplemennya. Oh, sorry. Kalau ini yang ditanya ternyata yang besar dari 70, maka komplemennya adalah yang kecil dari 70, ya. Kemudian di sini ada different. Nah, di sini different itu dilambangkan seperti tanda kurang di sini A kurang B, di mana jika X elemen dari A dan X bukan elemen dari B, maka itu disebut sebagai A irisan dengan B komplement, atau di sini disebut sebagai set difference. Nah, jadi A kurang B itu kalau digambarkan dengan diagram Venn seperti ini adalah yang A saja tanpa irisan dengan B. Itu adalah A kurang B. Bagaimana dengan B kurang A? Otomatis gambarnya akan dibalik ya. Nah, untuk B kurang A, berarti kalau B kurang A, maka diagramnya akan menjadi dibalik. Berarti di sini ada A, di sini ada B, maka adalah yang B-nya saja ya, tanpa ada irisannya. Ini adalah B kurang A. Kemudian di sini ada cardinality dari dua buah himpunan, gabungan dua buah himpunan. Jadi kalau gabungan dari keduanya, untuk cardinality-nya adalah cardinality dari A dikurang dengan ditambah dengan cardinality dari B dikurang dengan cardinality dari A irisan B. Oke, ini coba teman-teman jawab sendiri ya. A gabung B apa hasilnya, A iris B apa hasilnya, A komplemen apa hasilnya, B komplemen apa hasilnya, A kurang B komplemen, dan B kurang A apa hasilnya. Silahkan dicoba sendiri nanti. Oke, kita lanjutkan dengan symmetric difference. Nah, symmetric difference itu apa? Nah, symmetric difference itu dilambangkan dengan tanda seperti ini ya. Nah, symmetric difference itu adalah A kurang B digabung dengan B kurang A jika A symmetric difference dengan B. Maksudnya supaya gampang, teman-teman coba perhatikan di sini. Nah, yang mana yang symmetric difference itu adalah yang berwarna biru tua ya ini ya. Nah, biru hijau ya, yang berwarna hijau ini. Ini adalah symmetric difference, yang mana di sana artinya adalah A kurang B, berarti bagian yang kiri digabung dengan B kurang A, yaitu yang bagian kanan. Nah, untuk misalnya contoh di sini universalnya adalah 0, 1, 2, sampai 10, kemudian A-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, kemudian B-nya itu adalah 4, 5, 6, 7. Maka symmetric difference dari A dan B itu berarti adalah kita lihat saja mana yang berbeda antara A dan B, maka itulah anggota dari symmetric difference-nya. Otomatis di sini 1, 2, 3, kemudian 6, 7, dan 8. Kemudian kita lanjut dengan set identity. Di sini ada hukum dari identitas. Jika A gabung dengan himpunan kosong, maka tetap himpunan kosong. Kemudian jika A beririsan dengan sebuah universal, maka tetap A. Kemudian di sini ada Domitian law. Jika A gabung dengan universal, maka hasilnya universal. Jika A iris dengan himpunan kosong, maka adalah himpunan kosong. Lalu ada idempotent law. Jika A gabung dengan A adalah A, jika A diiris dengan A adalah A. Kemudian ada complementation law, berarti jika A dikomplemen jika A komplemen dikomplemenkan lagi, maka hasilnya adalah A itu sendiri. Kemudian ada commutative law, jika A gabung B, maka itu akan sama dengan B gabung A. Atau jika A iris B, maka itu akan sama dengan B iris A. Kemudian di sini ada associative law, A gabung B gabung C itu akan sama dengan A gabung B gabung C. Atau A iris dengan B gabung iris C itu akan sama dengan A gabung B iris C. Kemudian distributive law ya, di sini A iris dengan B gabung C itu akan sama dengan A iris B digabung dengan A iris C. Kemudian A gabung B iris C itu akan sama dengan A gabung B iris dengan A gabung C. Kemudian ada De Morgan law, jika komplemen dari A gabung B itu akan sama dengan A komplemen iris dengan B komplemen.
Jadi di sini komplemennya jadi misah ya. Di sini A komplemen, lalu komplemen dari gabungan adalah irisan, lalu di komplemen dari B adalah B, sehingga menjadi seperti ini. Kemudian di sini A komplemen dari A iris B itu akan sama dengan A komplemen digabung dengan B komplemen. Kemudian di sini ada absorption law yang mana di sini A gabung A iris B itu akan sama dengan A. Kemudian A iris A gabung B akan sama dengan A. Lalu komplemen law saat A gabung dengan A komplemen itu adalah universal, kemudian saat A diiris dengan A komplemen adalah himpunan kosong karena tidak ada irisannya ya. Nah, set identity yang sudah kita bahas tadi akan digunakan untuk membuktikan. Untuk membuktikan tersebut ada 3 cara. Yang pertama kita bisa menggunakan side by side, yaitu misalkan buktikan dulu sebelah kiri, lalu buktikan sebelah kanan. Jika keduanya sama, maka itu disebut terbukti atau yang dibuktikan tadi benar. Kedua, kita bisa menggunakan namanya builder notation dan proportional logic, seperti yang kita bahas pada bab sebelumnya. Kita dapat juga menggunakan itu untuk membuktikan bahwa sebuah himpunan itu memang sama atau tidak. Kemudian bisa juga kita menggunakan tabel kebenaran ya, atau membership table di sini. Yang mana kalau sebelumnya kita menggunakan true false ya. Nah, di sini kita menggunakan 1 untuk mengindikasikan itu adalah himpunan, 0 tidak himpunan atau bukan himpunan. Kita coba lihat ke sini. Kita ingin membuktikan bahwa komplemen dari A irisan B itu akan sama dengan A gabung B. Nah, untuk membuktikan itu kita harus membuktikan kedua ini. Ini dari sisi kiri, ini dari sisi kanan. Nah, untuk pembuktian ini silahkan teman-teman amati ya dan coba diresapi. Ini adalah pembuktian dari sebelah kanan ya. Jadi saat A komplemen dari A irisan B itu akan sama dengan A gabung B. Kemudian dibuktikan lagi dari sebelah kiri saat A komplemen dari A gabung dari komplemen dari B, maka hasilnya adalah komplemen dari A iris B. Nah, jika kedua ini terbukti, maka sudah dapat kita buktikan bahwa itu benar. Kemudian cara yang kedua bisa menggunakan builder notation tadi ya, seperti yang sudah kita bahas pada mirip dengan yang sudah dibahas pada logika. Jadi untuk membuktikan A irisan B itu kita mulai untuk membuatnya seperti ini sehingga kita dapat menghasilkan komplemen dari komplemen A gabung komplemen B. Ini juga tugas untuk teman-teman untuk dipelajari. Kemudian yang ketiga bisa menggunakan membership table ya. Jadi kita buat tabel A gabung B irisan C. Ini tabelnya A gabung B irisan C. Lalu kita buat juga untuk membuktikan A gabung B iris dengan A gabung C. Lalu kita lihat per barisnya. Jika itu persis sama, maka dapat kita buktikan bahwa memang A gabung B irisan C itu akan sama dengan A gabung B irisan C. Nah, ini silahkan untuk teman-teman coba juga untuk memahaminya. Kemudian yang terakhir ada generalized uniform dan intersection ya. Jadi U itu adalah union, kemudian seperti N ini adalah intersection. Jadi kalau U dari I sampai N, AI itu artinya adalah gabungan dari A1, A2 sampai AN ya. Kemudian kalau seperti N terbalik N sepertinya atau U terbalik ini, I1 sampai N, AI sama dengan A1 iris A2 sampai AN. Ya. Ini kemudian atau bisa juga ditulis seperti ini. Oke, teman-teman, untuk pelajaran tentang himpunan kita cukupkan dulu sampai di sini. Teman-teman juga bisa menggunakan buku ini untuk memahami lebih lanjut. Untuk sesi diskusi akan kita diskusikan menggunakan WA Group dan Zoom Meeting. Oke, selamat belajar. Terima kasih.